Dengar. Oke, Mas Anung, bagaimana tanggapan Mas Anung? Ternyata di pasaran sendiri ini masih beredar banyak sekali dengan pakaian-pakaian bekas impor. Ini sebenarnya Halo guys, welcome to LDHK Podcast keempat. Bersama saya, Feini Himpede. Saat ini telah hadir nih guys, bersama-sama dengan kita dua narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya sangat cantik-cantik. Yang pertama ada Kak Sukai. Halo Kak Sukai. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Halo Kak Widi. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan, Alhamdulillah dua-duanya sehat-sehat guys. Oke, jadi apa sih Kak yang menjadi kesibukan dari kakak-kakak sekarang ini? Ya sama sih. Masih semester akhir. Lagi Masih pusing skripsi. Pusing-pusingnya. Lagi berjuang ya Kak? Lagi berjuang. Dua-duanya lagi sibuk untuk berjuang mendapatkan gelar guys. Oke, jadi pertama kali yang terlintas di pikiran kakak-kakak terkait dengan topik kita pada saat ini apa sih Kak? Terkait pro dan kontra dari thrifting di Indonesia. Mungkin yang pertama V akan minta tanggapan dari Kak Sukai. Suka itu dulu. Kalau menurut aku sih thrifting itu ya apa namanya, baju-baju bekas yang dijual, aksesoris, clothing yang dijual dalam bentuk bekas, terus diimpor ke Indonesia. Pokoknya sih gitu. Kalau dari Kak Bidi sendiri gimana nih Kak? Kalau menurut saya kurang lebih sama dengan Sukai, di mana thrifting sebagai pakaian bekas entah dari baju, celana atau tas, sepatu, dan itu barang-barang yang dari impor dari negara-negara lain. Oke, kurang lebih sama ya guys. Apa yang menjadi pengertian dari thrifting itu sendiri. Nah sekarang saya ingin bertanya nih, menurut dari Kak Sukai sama Kak Widi, apa sih tujuan dari adanya thrifting? Mungkin karena tadi udah dari Kak Sukai, sekarang Kak Widi dulu nih. Kalau dari saya sendiri sih tujuan thrifting itu yang pertama untuk pelaku usaha itu pastinya menambah penghasilan dan juga kalau untuk pelaku usaha tersebut juga ada uang. Kalau misalnya kita nih ya mahasiswa ada uang saku biar cuma sedikit tapi dari thrifting itu bisa menghasilkan gitu. Lanjut nih, Oke. Kak Sukai gimana nih? Kalau menurut aku pribadi, adanya thrifting itu sebagai upaya penghematan yang pertama. As you guys know kan mahasiswa pasti belum bekerja yang pertama. Terus sudah pasti kan belum berpenghasilan. Mungkin penghasilannya dari uang jajan yang terbilang ya cuma sedikit, nggak seperti kalau misalnya kita mau beli di mall yang harga-harganya memang tinggi, relatif tinggi, begitu sih. Kurang lebih sama ya guys. Yang intinya dari usaha thrifting itu semuanya menguntungkan. Iya. Apalagi untuk kita mahasiswa ya. Iya. Benar. Oke. Mungkin langsung aja nih. Sekarang saya ingin bertanya ke Kak Widi. Nah, ini nih Kak. Kan di sini Kak Widi selaku pengusaha thrifting nih Kak. Nah, itu sudah sejak kapan sih Kak? Kalau Kak mulai dari 2021 akhir sekitaran bulan September kayaknya itu. Iya. Udah lumayan lama ya Kak. Iya. Nah, kalau dari Kak Widi sendiri kenapa sih Kak ingin membuka usaha thrifting? Kalau waktu itu kebetulan masih pandemi ya. Nah, jadi dari situ itu saya memanfaatkan waktu dengan melihat juga peluang thrifting pada saat itu sangat banyak peluang untuk entah sebagai penjualnya maupun sebagai pembelinya. Itu dari saya sendiri kenapa memilih untuk berjualan thrifting. Intinya sangat menguntungkan di masa-masa pandemi ya. Iya. Iya benar. Oke. Nah, sebagai pelaku usaha thrifting nih Kak,
Gimana sih tanggapan kakak setelah mendengar berita adanya larangan thrifting di Indonesia? Eh, Kalau mau bilang juga cukup mengecewakan juga sih, karena kenapa tidak dari dulu dong? Kalau misalnya untuk ada larangan, kenapa nggak dari dulu juga? Banyak. Kalau untuk saya sendiri kan saya juga masih termasuk pelaku usaha yang masih merintis. Bagaimana dengan pelaku-pelaku usaha yang sudah membeli thrifting itu sudah banyak, terus tiba-tiba ada larangan di Indonesia. Itu yang sangat mengecewakan sekali sih sebenarnya. Nah, kalau tadi sudah mendengar bahwa Kak Widi kecewa nih dengan adanya larangan tersebut nih Kak. Jadi kalau menurut Kak Widi nih, apa sih dampak dari adanya thrifting sebenarnya di Indonesia? Kalau dampak dari adanya thrifting, yang pertama itu seperti yang saya bilang tadi bahwa dari kalau dari kita sendiri pun eh, bisa menambah-nambah uang jajan, tapi dari dampak-dampak negatif pun banyak. Iya, yang karena itulah mengapa pemerintah mengeluarkan larangan. Tapi dari thrifting inilah banyak peluang-peluang dan dampak-dampak positif gitu. Itu nih tanggapan dari Kak Widi ya. Kalau dari Kak Sukai gimana nih Kak atas jawaban dari Kak Widi? Apa yang menjadi Sebenarnya, tanggapannya Kak? kalau apa yang dibilang juga benar. Dari dampak buruk, dampak negatif, dampak positif. Sebenarnya tidak masalah juga sih. Tapi kan thrifting juga kan membawa pengaruh besar ke misalnya sektor tekstil Indonesia. Itu jadi menurun, semakin menurun dari tahun ke tahun. Biasanya mungkin 50%, dan lambat laun itu makin menurun persentasenya. Terus thrifting ini sebenarnya bagus karena kan upaya penghematan juga, dan juga untuk masyarakat lebih konsumtif. Tapi adanya thrifting juga dapat membuat masyarakat lebih mencintai produk luar dibanding produk Indonesia. Di mana UMKM juga orang-orang yang berbisnis dalam UMKM juga merasa tersaingi gitu. Nah, udah mulai panas nih guys, karena ada beda pendapat. Yang satunya ingin mempertahankan, yang satunya mendukung dengan alasan bahwa untuk menambah minat dari masyarakat Indonesia sendiri dengan produk-produk lokal ya Kak, begitu. Nah, mungkin balik lagi ke Kak Widi nih. Saya ingin bertanya, jadi dengan adanya tanggapan dari Kak Sukai, apakah menurut Kak Widi thrifting itu harus terus dipertahankan Kak? Kalau menurut saya sih ya jawabannya harus. Nah, karena nggak perlu jauh-jauh di Indonesia ya, di mana ada saja kita lihat bersama bahwa pada saat ini pun pemerintah menyediakan ruang yang dimana terdapat itu, kalau kita bisa lihat di Pasar Bersahati, bahwa dimana di lantai 2 Pasar Bersahati itu rata-rata banyak penjual, kalau bahasa Manado bilang cabut, dimana cakar bongkar ya. Di situ pun banyak, dan kalau saya sendiri, kalau pelaku-pelaku usaha yang ada di situ maupun ada di Manado maupun yang ada di seluruh Indonesia, pasti dengan adanya larangan ini akan merugi, mungkin dalam hal keuangan ataupun dalam hal modal yang mereka sudah keluarkan. Dari tanggapan Kak Sukai sendiri gimana Kak? Kalau aku sih sebenarnya berpikirnya kan udah ada larangan dari pemerintah. Nah, kenapa kita sebagai rakyat tidak mengikuti aja dan larangan itu? Soalnya kan ya bukan bilang apa, tapi kan banyak juga dampak negatifnya. Salah satunya dari kesehatan. Itu dari penyakit bisa berdampak ke kesehatan kulit, kesehatan pernapasan dan lain sebagainya. Dan juga dalam Kepmen berapa ya tadi ya?
pasal 3 Kepmen Perdagangan nomor 28 garing KP garing 1 garing 1982 tentang ketentuan umum di bidang impor, Menteri Perdagangan dan Koperasi itu mengeluarkan statement bahwasanya barang-barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Nah, gimana kira-kira? Udah semakin panas guys karena dua-duanya masih mempertahankan opininya masing-masing terhadap larangan thrifting di Indonesia. Nah, mungkin sekarang Kak, dengan adanya larangan tersebut, kalau dari pendapatnya Kak Widi, mengapa thrifting mengancam, yang dimana thrifting mengancam produk UMKM lokal? Gimana sih tanggapan Kakak? Kalau menurut saya mau memberikan pertanyaan balik, mengancamnya dari mana, dari segi mana. Sedangkan yang kita lihat bersama-sama bahwa produk lokal ini banyak juga peminatnya dan kalau dibilang juga 50-50 nih. Kenapa adanya larangan begitu untuk thrifting? Sedangkan ini kita bisa lihat bersama banyak, bahkan sampai saat ini pun banyak orang-orang yang lebih mengembangkan bisnis di lokal, dan banyak juga yang mengembangkan bisnis di thrifting, dan lokal pun juga banyak pembelinya. Terus kenapa? Itu yang menjadi pertanyaan saya, kenapa harus ada larangan gitu. Masih bertanya-tanya sih sebenarnya. Benar sekali. Nah, gimana nih tanggapan dari Kak Sukai sendiri? Menurut aku sih kayaknya larangan itu datang dari yang pertama, biasanya ini ceritanya biasanya kalau misalnya ada bal press yang masuk ini dari luar ya, bal itu kan ya biasanya kan dibilang kan bal press. Nah, ini bal yang masuk dari luar ini selalu dalam keadaan ilegal. Nah, ilegal satu ilegal. Terus kedua kan yang tadi barang-barang yang impor harus dalam keadaan baru. Nah, yang biasanya baju-baju yang dalam keadaan baju aja dalam keadaan impor dari luar negeri biasanya tuh banyak mengandung penyakit yang berbahaya. Mungkin sebagai upaya yang baik dari pemerintah, makanya adanya larangan dari thrifting tersebut. Kurang lebih seperti itu sih. Gitu ya. Iya. Masih tetap keras pada pendiriannya masing-masing guys. Dari Kak Sukai tetap mengutamakan kesehatan dan ilegalnya ekspor dan impor di Indonesia. Sedangkan dari Kak Widi sendiri berpendapat bahwa itu sangat diperlukan untuk menambah keuntungan bagi masyarakat selaku pelaku usaha thrifting sendiri. Nah, kita tadi sudah banyak bertanya nih ke Kak Widi. Mungkin sekarang Faye akan bertanya ke Kak Sukai nih. Nah, kalau dari Kak Sukai sendiri nih Kak, mengapa sih keberadaan thrifting itu harus dilarang, Kak? Oke. Menurut aku alasan dilarangnya thrifting tersebut ya, jadi yang pertama itu kan seperti yang tadi aku bilang, biasanya mengandung banyak penyakit-penyakit yang dapat membahayakan tubuh, dari kulit, dari pernapasan. Dan yang kedua juga thrifting ini membuat konsumen lebih memilih produk bekas sebagai gaya hidup mereka setiap hari gitu loh. Biasanya kita ke kampus, palingan ke mall beli baju, dan mereka merasa kayaknya kalau di mall harganya dibanderol dengan harga yang tinggi, dan juga kalau di kalau di thrift kita bakal dapat ya mungkin 20.000 udah dapat kemeja biasanya kan. Mungkin itu sih menjadi larangannya, karena yang pertama itu masalah kesehatan, yang kedua karena adanya sikap yang lebih konsumtif dari masyarakat, dan ketiga itu mengganggu UMKM tentunya. Itu sih. Gimana nih tanggapan Kak Widi terkait dengan jawaban yang udah disampaikan dari Kak Sukai? Kalau dari tadi yang saya dengar bahwa yang dimana yang dibilang Sukai mengenai kesehatan, bahwa akan ada penyakit kulit, penyakit apalah segala macam itu. Nah, sepandai-pandainya kita sebagai pembeli thrifting, otomatis kita juga bisa berpikir dong bagaimana
ini nih, ini hanya pakaian bekas nih, berarti dari kami sendiri, dari konsumen sendiri ada cara pencegahan, berarti dengan cara dicuci atau lebih bersih atau gimana, itu ada upaya-upaya tersendiri kalau misalnya kita berbicara tentang kesehatan. Terus yang kedua yang mengenai UMKM yang seperti saya bilang tadi, bahwa dimana kita lihat bersama bahwa UMKM di Indonesia ini lebih hari lebih banyak, dan pelaku usaha pun pelaku usaha thrifting pun lebih hari lebih banyak. Jadi tidak ada hambatan dan tidak ada alasan kenapa harus dilarangnya itu. Kalau menurut saya pun bercerita dari segi pelaku usaha dan dari segi masyarakat, begitu masyarakat yang mungkin sebagai konsumen favoritnya thrifting gitu. Oke, udah mendengar nih guys tanggapan dari masing-masing narasumber. Jadi kembali lagi, Vi masih ingin bertanya nih ke Kak Sukay. Kenapa sih Kak kalau menurut Kakak nih, selain diperjualbelikan, kenapa sih? Maksudnya apa sih hal lain yang bisa digunakan selain dari diperjualbelikan untuk thrifting itu sendiri Kak? Apa ya kira-kira ya? Selain dapat diperjualbelikan kan, kalau misalnya ngasih kan ada baiknya dari kita orang Indonesia aja sendiri, terus kita mengumpulkan pakaian-pakaian bekas untuk teman-teman yang lain mungkin lagi tertimpa musibah, bencana dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk mengambil kebijakan dan mengambil kesimpulan untuk mengimpor barang-barang dari luar, kalau ini yang UMKM ini kan kesusahan nanti kalau misalnya thrifting makin memuncak, terus yang bagian-bagian UMKM kan masih menurun gitu. Itu sih. Gimana nih tanggapan Kak Widi? Kalau bilang tadi kan dibilang bahwa dari pendapatnya Sukay lebih baik kita sendiri dari masyarakat Indonesia Yang menyumbang korban bencana. Terus apa bedanya dengan barang yang dikasih itu? Kan sama-sama kita kan kasih barang bekas ya. Terus apa bedanya? Berarti kalau sama dengan Sukay bilang tadi mengenai barang bekas, masih ada dampak-dampak. Walaupun niat kita baik untuk membantu teman-teman yang kena bencana, berarti tetap konteksnya sama, tetap barang bekas dengan ada dampak-dampak negatif seperti Sukay bilang tadi. Oh gini deh, aku mau tangkap. Nah kalau menurut aku sih pribadi kan ada banyak kalau kita beli dari produk UMKM nih, terus kita sumbangkan daripada kita harus membeli dari luar yang kita nggak tahu itu ada penyakit apa aja dalam situ. Apakah ada bakteri-bakteri jahat, virus-virus, kita kan nggak tahu. Biasanya kan beberapa yang lalu corona itu kan berasal dari Cina juga toh, bukan dari Indonesia pribadinya. Nah, seperti itu sih kira-kira. Oke guys, masih tetap pada pendirian dan pandangannya masing-masing nih guys. Jadi kesimpulannya di sini Kak Widi itu tetap bersikeras bahwa pelaku usaha thrifting itu sangat menguntungkan untuk masyarakat di Indonesia, apalagi bagi mahasiswa sendiri ya. Iya. Karena Kak Widi sendiri selaku pengusaha thrifting sudah sangat berpengalaman guys. Sedangkan dari Kak Sukay sendiri dia tetap mempertahankan pendapatnya karena beranggapan bahwa peraturan pemerintah itu harus dipatuhi dengan beberapa alasan, yaitu ada masalah kesehatan, di antaranya ada penyakit kulit, pernafasan dan lain sebagainya. Jadi intinya tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing guys. Nah sebelum menutup mungkin kita bisa mendengar nih sepatah dua kata dari masing-masing narasumber kita pada saat ini. Mungkin yang pertama diminta kesediaan dari Kak Widi. Oke, kalau dari saya mengenai topik dan saya sebagai pelaku usaha pun dari saya sendiri dengan adanya larangan pemerintah, saya sangat kecewa dengan adanya larangan pemerintah karena beberapa faktor pendukung lainnya yang dari thrifting ini dampak positifnya itu banyak sekali ya. Yang pertama, kalau dari segi masyarakat yang seperti Sukay bilang tadi bahwa ada penghematan dari kita membeli barang entah dari sepatu, baju atau celana dan lain-lain. Nah, dari segi mahasiswanya pun saya sebagai pelaku usaha sendiri
itu untuk menambah-nambah penghasilan sebagai mahasiswa. Dan kalaupun nantinya pada akhirnya thrifting ini benar-benar dilarang dan benar-benar ditiadakan, banyak pelaku usaha yang akan entah nantinya akan mungkin pada saat ini thrifting ini sebagai penghasilan utama. Nah, nantinya gimana nanti mereka menghidupkan keluarga mereka? Nah, itu juga yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya ada dari pelaku-pelaku usaha. Dan untuk yang mengenai kesehatan pun sendiri, menurut saya pun kalau hanya berbicara saya ya sendiri, tapi dari segi kesehatan, dari pandai-pandainya kita sendiri sih untuk membersihkan, dimana kalau habis membeli thrifting itu dari kita sendiri membersihkan dengan cara bagaimana, itu juga dari nantinya menjadi jawaban-jawaban pertanyaan mengenai kesehatan. Mungkin hanya dari itu sih, saya hanya dari itu. Oke. Nah, sekarang gilirannya Kak Suka ini. Oke. Kalau menurut aku sih, aku tetap berpegang teguh kepada undang-undang. Tadi juga ada disebut Kepmen dalam negeri dan koperasi itu tentang barang-barang yang diimpor harus dalam keadaan yang baru gitu loh. Nah, aku tetap berpegang teguh kepada itu. Di samping itu kan thrifting ini juga membuat banyak UMKM Indonesia di Indonesia sendiri berasa banyak kayak sedikit peminat. Jadi semuanya lebih ke mau ke thrifting kan harganya lebih murah. Tapi sebenarnya enggak juga sih, karena ada beberapa UMKM lokal yang harganya yang terbilang murah gitu loh. Entah apakah itu dari dari Shopee atau dari Tokopedia ataupun lain sebagainya ya. Dan juga kalau menurut saya sih apa yang dikatakan pemerintah juga sudah benar. Tapi memang benar apa yang disampaikan oleh Widi tadi. Tapi kita juga kan sebagai warga negara Indonesia pasti akan mendukung produk-produk yang keluar dari negara kita sendiri. Bangga juga kan nanti kalau misalnya produk-produk Indonesia lebih dikenali dunia. Dan apa sih menurut pemerintah juga, dan menurut saya sudah sangat jelas ketika pemerintah mengeluarkan statement untuk melarang thrifting tersebut dari Indonesia. Mungkin seperti itu. Oke. Dari masing-masing narasumber sudah memberikan sepatah dua katanya ya guys, sepatah 5 kata lah ya. Dari Kak Widi dan Kak Sukai tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing guys, yang dimana Kak Widi tetap beranggapan bahwa adanya usaha thrifting di Indonesia itu akan sangat menguntungkan bagi pelaku usahanya. Dan dari Kak Widi tadi mengatakan belum tentu itu akan merugikan UMKM yang ada di dalam negeri ya Kak. Iya, benar. Dan dari Kak Sukai sendiri tetap harus patuh kepada peraturan pemerintah guys, karena kita ini masyarakat Indonesia. Dan mengingat juga dampak-dampak negatif dari adanya baju-baju bekas ya Kak, untuk kesehatan masyarakat Indonesia sendiri. Untuk itu mungkin sampai di sini podcast kita pada sore hari ini guys. Pemikir kritis, penutur santun, eksekutor bijak mahasiswa Indonesia, LDHK, salam konstitusi.